Perkenalkan, saya Anastasia Victoria Siregar dengan NIM 192406042. Di sini kami mengambil proyek mengenai penjualan mobil. Kami mengambil metode dari multi-factor evaluation process, yaitu salah satu metode sistem pendukung keputusan. Di sini kami mengambil studi kasusnya dengan pemilihan jenis mobil. Di antaranya itu Land Cruiser, Pajero Sport, BMW, dan Mercedes. Hal yang kami perhatikan dalam pemilihan jenis mobil yaitu kebutuhannya, kenyamanan, modal, dan harga. Di sini seperti kita lihat bagian faktor dan evaluasi faktor. Bagian faktornya itu kami mengambil kebutuhan, kenyamanan, modal, dan harga. Dan evaluasi faktornya itu Land Cruiser, Pajero Sport, BMW, dan Mercedes atau mobil yang akan dipilih. Terus ke bobot evaluasi faktor. Di sini seperti kita lihat faktornya itu kebutuhan dengan bobot 0,3, kenyamanan dengan bobot 0,4, modal dengan bobot 0,2, dan harga dengan bobot 0,1. Di sini bobotnya harus berjumlahkan 1. Lanjut, di sini faktor dari kita lihat kebutuhan dari Land Cruiser itu nilainya 8, Pajero Sport 7, BMW 6, Mercedes 7. Kenyamanannya itu 9, Land Cruiser, Pajero Sport 8, BMW 9, Mercedes 9. Modelnya itu Land Cruiser-nya 9, Pajero-nya 8, BMW 8, Mercedes 8. Dan di harga Land Cruiser-nya itu 8, Pajero-nya 9, BMW 5, Mercedes 9. Lalu kita ke bagian Land Cruiser-nya. Mobil kita lihat faktornya itu kebutuhannya 8. Terus bobot faktornya 0,3 dan bobot evaluasinya itu rumusnya faktor dikali bobot faktor. Jadi itu hasilnya 2,4. Kenyamanan 9 dikali bobot faktornya 0,4 menghasilkan 3,6 bobot evaluasi. Modelnya 9, bobot faktornya 0,2, bobot evaluasinya 1,8. Dan di harganya berada di 8, lalu bobot faktornya 0,1, bobot evaluasinya 0,8. Nah, seperti kita lihat, bobot faktor itu harus bernilai 1. Dan bobot evaluasinya berjumlahkan 8,6. Jadi, mobil Land Cruiser ini menghasilkan total bobot evaluasi sebesar 8,6. Di mana bobot evaluasi tersebut kembali ke rumusnya, yaitu evaluasi faktor dengan bobot perkalian dari evaluasi faktor dengan bobot faktornya. Kita ke Pajero Sport. Seperti kita lihat, faktornya ini di kebutuhan itu bernilai 7, bobot faktornya ada 0,3, lalu kita kalikan menjadi 2,1. Kita kenyamanan menghasilkan 3,2 bobot evaluasinya, dan model menghasilkan 1,6, harganya menghasilkan 0,9. Bobot faktornya ini yang kita buat tadi dikalikan sama faktor dari nilai. Jadi bobot faktor seperti kita bilang tadi harus bernilai 1. Dan bobot evaluasinya itu berjumlahkan 7,8. Lalu kita ke BMW. Faktor kebutuhannya ini bernilaikan bobot evaluasi 2,4. Kenyamanannya berbobot evaluasi 3,6. Model menghasilkan 1,8. Harga 0,5. Jadi totalnya 8,3 mobil BMW.
Lalu kita selanjutnya ke mobil Mercedes. Kita lihat kebutuhan menghasilkan 2,1, kenyamanannya 3,6, model 1,6, harga 0,9. Kita lihat bahwa faktornya hasilnya 1 dan bobot evaluasinya ini dijumlahkan menjadi 8,2. Jadi total evaluasinya itu pada mobil Mercedes itu 8,2 dengan rumus yang sama, yaitu perkalian dari faktor ke bobot faktor. Selanjutnya, setelah kita lihat hasilnya, seperti kita ketahui, mobil Land Cruiser itu menjadi pilihan yang terbaik karena memiliki nilai yang tertinggi. Seperti ini nilainya tertinggi. Dan yang paling rendah itu Pajero. Maka pilihan yang terbaik untuk mobil keluarganya yaitu mobil Land Cruiser. Karena nilai bobotnya itu sebesar 8,6 dan itu yang paling tinggi. Lalu kita selanjutnya tahap pemilihannya. Bagaimana cara kita memilih, seperti mengenai use case diagram. Di sini seperti kita ketahui, si customer membeli armada dan melihat armada. Lalu si gudang mengelola armada tersebut, lalu admin mengelola armada lalu melakukan laporannya. Beginilah proses dari use case diagramnya. Lalu kita ke activity diagram mengenai proses simpan data. Seperti kita lihat dari gudang ke join, habis kita ke join ke sistem, kita request dari database eksekusi. Lalu dari eksekusi kita ke sistem ke from unit, input unit, lalu ke gudang input unit, lalu menyimpan data ke sistem, lalu dari sistem kita ke data unit tersimpan, lalu kita ke proses edit datanya. Kita lihat ini gudang, join, ke request, lalu kita eksekusi, baru import input unit, lalu kita ke eksekusi, lalu dari eksekusi kita request, lalu ke join, cari jenis mobil. Dari situ akan menghasilkan menampilkan data, lalu mengolah data, lalu kita ke bagian request, baru kita ke eksekusikan, setelahnya baru data diubah. Lalu kita ke proses hapus data. Seperti kita lihat ini ada gudangnya, kita join, lalu kita request pada sistem, lalu eksekusi di database, lalu pada from input unit kita eksekusi, kita menghasilkan ini, lalu di eksekusinya kita request baru cari jenis mobil, lalu pada menampilkan data, mengubah data, lalu kita request, eksekusi, menghasilkan ini, lalu data dihapus. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.